everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal jangan ditinggal. Perkenalkan, nama saya Siska Priyanti dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1D dengan NIM 113222084. Baiklah, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang paling berkesan dalam kehidupan saya. Menurut saya, pengalaman yang paling berkesan dalam kehidupan saya adalah ketika saya magang di salah satu rumah sakit yang berada di Sidoarjo. Kenapa? Karena di sana saya bisa menambah banyak ilmu saya. Oke, baiklah. Sebelum kalian bertanya-tanya, kok bisa sih maba semester 1 sudah ikut magang? Jadi sebelum saya terjun ke dalam S1 Keperawatan ini, saya adalah lulusan dari SMK Kesehatan Surabaya. Jadi saya sedikit memahami ilmu kesehatan, terutama ilmu keperawatan. Baiklah, kembali ke topik. Ketika magang pertama kali di kelas 12 atau 3 SMK, saya sangat senang karena bisa langsung terjun ke rumah sakit. Begitu banyak ilmu baru yang bisa saya dapatkan dari kakak-kakak perawat senior. Agak kaget sih awalnya, yang biasanya hanya praktikum di sekolahan malah harus melakukan tindakan ke pasien beneran. Waktu itu, hari pertama saya magang, saya berjaga di ruang TK dan bertugas jaga malam. Takut, masih pertama, sudah dapat jaga malam. Awal-awal dulu berjaga, diajarkan loringan shift atau pergantian shift. Setelah itu, melakukan tindakan pengukuran tanda-tanda vital. Setelah itu, menyetorkan hasil tindakan kepada perawat senior. Itu hal dasar banget, tapi mampu membuatku dakdikduk waktu pertama kali melakukan tindakan secara langsung terhadap pasien. Dan waktu jaga di ruang VK, ada hal yang membuat saya terharu karena bisa melihat perjuangan seorang ibu menahan rasa sakit saat kontraksi dan kesabaran ayah menanti sang buah hati dan menemani sang istri yang merintih kesakitan. Di sana, saya masih belum diperbolehkan membantu terlalu jauh. Cukup membantu mengatur penerangan ketika menjahit bagian yang robek dan membantu membersihkan bayi, mengukur tanda-tanda vital pada bayi. Bukan hanya melihat ibu melahirkan normal saja, saya juga pernah menyaksikan ibu melahirkan sesar. Wah, sangat hebat ibu kita. Dan kebetulan itu, saya melihat ibu pendarahan yang sangat hebat. Sangat terharu sampai saya menangis. Tapi alhamdulillah ibu dan anaknya sehat. Dan sesekali saat jaga di ruang VK, membantu kakak senior untuk mengambil pasien di UGD. Sudah cerita jaga di ruang VK, sekarang lanjut di minggu kedua saya jaga di poli. Wah, ini sih yang paling menantang karena jujur ya, kakak perawatnya di sini sangat minim senyum. Awal jaga poli, saya waktu itu masuk ke dalam poli jantung. Wah, seru, pengalaman baru lagi, membantu memasang EKG, bisa melihat cara bekerja EKG secara langsung, dan mendapat ilmu dari dokter spesialis jantung secara langsung. Kemudian saya juga masuk ke dalam poli kandungan. Wah, di sana saya bisa melihat USG, melihat interaksi antara ibu dan dokter spesialis kandungan tersebut. Saya juga berjaga di poli mata. Seru banget, kakak senior perawatnya baik-baik, ramah-ramah juga dan banyak sekali mengajarkan ilmu baru. Saya diajarkan caranya mengecek katarak, minus mata berapa, dan sempat waktu itu diajarkan meneteskan obat mata dan membersihkan bulu mata kepada pasien yang akan dioperasi katarak. Intinya, masuk ke poli mata adalah hal yang paling tidak bisa dilupakan karena kakak seniornya tidak pelit ilmu. Dan waktu saya jaga di poli, yang paling berkesan adalah ketika saya menjaga di poli syaraf, saya bertemu salah satu dokter spesialis yang sangat baik. Saya diajak berbicara tentang kedepannya, saya lanjut apa dan di mana. Bahkan saya dikasih tips, katanya buat jajan biar semangat lagi nambah ilmunya. Dan saya sangat senang ketika dipuji. Bukan haus pujian, tapi itu self reward tersendiri bagi saya ketika seseorang dokter spesialis mau berinteraksi, bahkan memuji tindakan yang saya lakukan. Dan setelah seminggu berjaga di ruang poli, saya pindah lagi berjaga di Rawat Inap Fatimah. Wah, di sini titik dari semua ilmu. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, mulai dari memasang tabung oksigen, mengatur kecepatan infus. Jika ada infus yang macet, kita juga belajar untuk membenarkannya, melepas infus, menyuntik insulin, mengisi buku rekam medis pasien, mengantar pasien ke ruang OK, dan juga mengambil pasien ke ruang OK, membantu
mencoblos obat, dan setelah itu berkeliling untuk melakukan injeksi. Tak lepas dari itu semua, banyak sekali menghadapi keluarga pasien yang cukup cerewet, yang misalnya tidak mau diperiksa oleh anak magang atau bahkan di video ketika melakukan tindakan. Tapi nggak apa-apa, pengalaman cukup menegangkan. Di ruangan inilah puncak dari semua masalah. Disinilah ruangan saya melihat secara langsung bagaimana detik-detik manusia meninggal dan melihat sakaratul maut yang sesungguhnya. Terharu, menangis juga. Padahal saya yang barusan membantu memasangkan kateter tadi pagi, sorenya sudah almarhum. Sudah seminggu saya berada di ruang rawat inap. Saya berjaga di ruang NICU, ruangan bayi sakit. Wah, ini adalah ruangan yang paling santai kerjanya, tapi juga menyebalkan. Karena di sini hanya memandikan bayi, menjaga bayi, mengganti popok bayi, mengambil bayi, menggunakan inkubator dari ruang OK ke NICU. Ya, begitu-begitu saja terus, tapi ketika berjaga malam, tidak bisa tenang karena ketika di ruangan NICU bayi sakit nangis. Terus di situ kesabaran diuji untuk menahan ngantuk sampai bayinya tertidur. Dan detik-detik terakhir magang saya berjaga di ruangan Aisyah, yaitu ruangan rawat inap anak-anak sakit. Wah, di sini saya beradu dengan mental karena anak-anak adalah masa terbesar, belum apa-apa sudah nangis duluan ketika saya masuk ke ruangan. Takut katanya, apalagi ketika melakukan lepas infus. Waduh, drama banget pokoknya. Tapi seru jika sudah bisa mengambil hatinya dan melakukan interaksi. Baiklah, sampai situ saja cerita saya. Sebelumnya saya tidak mau berminta maaf karena saya perempuan tidak bersalah. Bercanda deng. Baiklah, mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan maupun salah menaruh rasa yang pernah ada. Kesepian tambah kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.